Assalamualaikum semuanya, kembali lagi bersama Wong Anime. Spoiler One Piece chapter 1055 udah keluar nih. Dan beberapa peristiwa di chapter ini mungkin bisa dibilang agak mengecewakan untuk beberapa pihak dan memuaskan untuk beberapa pihak lain. Yang merupakan fans para admiral akan kecewa dengan chapter ini. Namun yang merupakan fans dari Yonko alias 4 Kaisar Laut kemungkinan akan luar biasa senang dengan chapter ini. Lah kok gitu? Ya mari kita bahas aja peristiwa ini lebih lanjut. Namun sebelum kita membahas lebih jauh mengenai chapter ini, Wong Anime ingatkan kepada kalian untuk yang belum subscribe supaya jangan lupa subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa nyalakan tombol notifikasi. Dan bagi yang sudah, Wong Anime ucapkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya. Oke, tanpa berlama-lama lagi, let's get it on dan mari menuju One Piece. Judul One Piece chapter 1055 ini adalah era baru. Judul ini sebenarnya tidak mengherankan mengingat di chapter 1054 kemarin kita bisa melihat dinamika pergolakan dunia di referee dari mulai kabar terbunuhnya Nefertari Cobra, menghilangnya Vivi, penyerbuan Sabo ke pertemuan referee yang membuatnya berhasil merebut kembali Bartolomeo Kuma, juga terbakarnya Menara Suci Cakar Langit yang merupakan simbol kekuasaan Tenryubito, dan dieluk-elukannya Sabo sebagai Entei alias Kaisar Api sehingga mampu membuat Sabo menjadi figur yang mengobarkan api revolusi di berbagai tempat di seluruh dunia. Maka kurang lebih tidak salah kalau chapter terbaru ini dinamakan dengan judul Era Baru. Beberapa rumor sebelumnya juga mengatakan kalau Kaido kembali setelah berhasil Luffy kalahkan. Namun ternyata rumor ini tidaklah benar dan sangatlah salah. Fakta lainnya yang telah terkonfirmasi di chapter ini adalah mengenai origin dari Shanks. Ternyata Shanks ditemukan sejak bayi oleh Roger dan kru bajak lautnya. Dan pada akhirnya Shanks berakhir dirawat oleh Roger dan para kru anggota kapalnya tersebut. Beberapa spoiler menyebutkan kalau bounty dari Mihawk bisa dilihat di chapter ini, dan bounty tersebut kurang lebih sama dengan Buggy, yaitu 2 miliar berry. Namun telah terkonfirmasi kalau tidak ada berita tentang si Chibukai di chapter ini. Jadi nasib para si Chibukai pasca penyerangan besar-besaran angkatan laut sebelumnya masih belum bisa dikonfirmasi, kecuali nasibnya Buggy yang seperti kita tahu berhasil dinobatkan oleh pemerintah dunia menjadi salah satu Yonko alias 4 Kaisar Laut. Adegan selanjutnya yang terjadi adalah mengenai kelanjutan dari peristiwa penyerangan Admiral Green Bull alias Ryokugyu ke pesisir pantai negeri Wano, yang kemudian dihadapi oleh para Akazaya Nine, Yamato, dan juga Momonosuke. Ternyata alasan Momonosuke menghentikan Yamato untuk tidak melawan Admiral Ryokugyu di chapter 1054 kemarin adalah supaya Momonosuke melawan Green Bull sendirian. Karena sebagai shogun sudah tugasnya dan tanggung jawabnya untuk menyelamatkan Wano sendiri. Jadi bisa dilihat kalau di chapter ini Momonosuke sudah membulatkan tekad untuk berusaha sendiri dan tidak lagi merengek dan meminta bantuan orang lain dalam wujud naganya. Pertarungan antara Momonosuke melawan Ryokugyu pun terjadi, dan Momonosuke pada akhirnya berhasil menguasai Bolo Breath pada pertarungan ini. Nah, pada peristiwa ini adalah peristiwa yang mungkin kalian para fans dan penggemar Admiral tidak terlalu sukai, dikarenakan melalui serangan Bolo Breath-nya Momonosuke berhasil melukai Ryokugyu dengan lumayan berat. Loh, kok bisa Admiral pemilik buah iblis tipe Logia Morimori terluka hanya karena serangan dari Momonosuke yang kita tahu lemah? Menurut teori Wong Anime, peristiwa terluka beratnya Ryokugyu ini terjadi akibat serangan dari Momonosuke merupakan elemen alam yang merupakan elemen kelemahan langsung dari Ryokugyu. Peristiwa ini mirip dengan pertarungan antara Luffy dengan Enel yang berakhir dengan muka Enel menjadi seperti ini. Seperti yang kita tahu, dalam pertarungan antara Luffy dengan Enel di Skypiea, Enel melancarkan banyak sekali serangan petir ke Luffy. Tapi Luffy boro-boro kesakitan, geli aja enggak. Hal ini terjadi dikarenakan Luffy adalah manusia karet, yang mana karet sendiri kita ketahui merupakan bahan resistor listrik, sehingga Luffy tidak mempan dengan serangan Enel sama sekali. Peristiwa yang sama kurang lebih terjadi juga pada Ryokugyu. Mengingat Ryokugyu memiliki elemen logia hutan atau tanaman, maka dia pun mempan dengan serangan semburan api dari Momonosuke, sehingga pada akhirnya dia terluka.
Dan ini pada akhirnya berujung dengan mundurnya Admiral Green Bull atas negeri Wano. Namun alasan Green Bull alias Ryokugyu sendiri mundur bukanlah dikarenakan serangan Momonosuke. Karena seperti yang kita tahu, Ryokugyu sendiri kurang lebih memiliki sifat dan pembawaan yang sama seperti Akainu, yang akan terus mengejar tujuannya selama dia bisa meraihnya. Ryokugyu mundur setelah Conqueror Haki atau Haoshoku Haki milik Shanks bisa dia rasakan, dan dia menyadari kalau kru bajak laut Shanks ada di belakangnya. Ternyata kemampuan Haki Shanks ini kurang lebih sama dengan bocoran mengenai One Piece film Red yang katanya bahkan bisa membuat roboh seorang Vice Admiral seperti Vice Admiral Momonga di film tersebut. Jadi kemungkinan peristiwa yang kanon di One Piece movie film Red ini menurut Oda adalah peristiwa di mana kita bisa melihat kekuatan Shanks yang mampu menggunakan Haoshoku Haki tingkat lanjut, di mana dia tidak menyentuh musuh sedikit pun, yang bahkan terbilang kuat dengan menggunakan Haki rajanya ini. Dan Haki rajanya ini mampu membuat musuhnya tersebut roboh seketika dengan penguasaan Haki tingkat lanjutnya yang luar biasa. Pada chapter ini, tampaknya Shanks memang tidak sama sekali berniat untuk bertemu Luffy. Adegan kemudian berpindah ke tempat tertentu di balik negeri Wano. Kozuki Sukiyaki membawa Nico Robin dan Trafalgar Law ke kedalaman di mana poneglyph negeri Wano tersembunyi. Di kedalaman tersebut ternyata terdapat Rio Poneglyph alias Road Poneglyph selanjutnya. Dan menurut Kozuki Sukiyaki, negeri Wano yang berada di permukaan merupakan sedikit saja bagian dari Wano di era lama. Pada peristiwa ini kita juga diperlihatkan kalau ternyata di kedalaman ini terdapat banyak sekali reruntuhan kota kuno Wano dan peradaban lama Wano. Di sini Kozuki Sukiyaki menjelaskan kalau tenggelamnya sebagian dari daratan Wano terjadi dikarenakan naiknya permukaan air laut dan pasangnya permukaan air laut tersebut, sehingga sebagian daratan negeri Wano lama tidak muncul ke permukaan. Pada chapter ini kita juga disuguhkan lebih lanjut mengenai asal-usul negeri Wano dan detail poneglyph lebih jauh. Berarti udah fix ya, posisi 3 road poneglyph sudah ditemukan. Pertama ada di Pulau Manusia Ikan yang hingga sekarang keberadaannya tidak diketahui. Yang kedua ada di wilayah bekas dari Yonko Big Mom di Pulau Whole Cake Island yang berhasil Brook salin dan Brook dapatkan. Yang ketiga ada di Zou yang merupakan wilayah kekuasaan dari bangsa Mings. Dan yang terakhir ada di bawah negeri Wano yang sebagian besarnya tenggelam. Tinggal tunggu aja nih yang di Pulau Manusia Ikan hilang kemana. Dan kalau Luffy berhasil menemukan Rio Poneglyph terakhir, maka kemungkinan dia sedikit lagi akan sampai di pulau terakhir di Grand Line, yaitu Pulau Laugh-Tale. Dengan kata lain, tidak lama lagi Luffy akan bisa menemukan One Piece. Adegan selanjutnya pun berpindah ke ibu kota bunga di negeri Wano. Bajak laut topi jerami melanjutkan pesta mereka bersama dengan penduduk negeri Wano dan juga para bajak laut sekutu dan para samurai negeri Wano. Chapter ini berakhir dengan Luffy dan Kid yang sebelumnya berpesta pora merayakan kemenangan mereka atas Kaido dan Big Mom, kemudian merasakan haki rajanya Shanks yang bergetar hingga ke seluruh negeri Wano. Nah, spoiler ini pun berakhir dengan berita bahwa minggu selanjutnya tidak ada break, jadi One Piece akan lanjut terus. Baiklah semuanya, itulah pembahasan mengenai spoiler manga One Piece 1055. Gimana nih, seru ya? Walaupun mungkin beberapa dari kalian sebagai fans para admiral kecewa dengan mundurnya Admiral Ryokugyu yang menyiratkan bahwa tidak hanya dia berhasil dilukai oleh Momonosuke, namun juga dia mundur dikarenakan haki rajanya Shanks. Pada chapter ini, kita juga berhasil diberikan banyak sekali peristiwa-peristiwa dan momen-momen menarik. Namun sebelum kita berpisah, kalau kalian ingin menonton video wong anime yang lain seperti misalnya 10 pengguna buah Zoan terkuat di dunia One Piece pasca kekalahan Kaido dan Big Mom atau pasca Aquano selesai, kalian bisa mengklik video berikut.